Asyhadu an la ilaha illallah al-wadudur ra'uf wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Badar rahimakumullah. Kajian kita tentang hak wanita dalam iddah. Apa hak wanita di dalam iddah yang perlu diperhatikan suami? Di dalam matan takrib, Al-Hafidh Abi Syuja menjelaskan, watajibu lil mu'taddatir raj'iyyati as-sukna wan nafaqah walil ba'inati as-sukna dunan nafaqah illa antakuna hamilan. Buat wanita yang beriddah talak raj'i, talak yang masih bisa rujuk, talak pertama, talak kedua, selama iddah belum habis suami masih bisa rujuk, itu namanya talak raj'i. Jadi buat wanita yang beriddah talak raj'i punya dua hak, as-sukna, hak tinggal, wan nafaqah, hak uang belanja dinafkahi. Jadi di dalam Islam begitu indah aturannya. Lelaki nggak boleh arogan. Apa mentang-mentang dia udah jatuhkan cerai kepada istrinya, serta dia usir langsung istrinya. Enggak. Si istri yang masih dalam masih dalam iddah talak raj'i, dia masih punya hak tinggal. Zalim kalau suami main ngusir aja. Sebaliknya, si wanita juga jangan sembarangan keluar rumah, mentang-mentang udah merasa dicerai, keluar rumah ngebuntel bawa baju ke rumah orang tua, karena dia masih dalam iddah talak raj'i. Suami masih punya hak buat kembali. Coba kalau dia keluar dari rumah tanpa izin suami, penyelesaiannya nggak ada, yang ada makin runyam. Suami pulang dari kantor, anak terlantar, dia tanya ibunya kemana, mamah keluar minggat, nggak menyelesaikan masalah. Jadi adanya iddah itu salah satu hikmahnya apa? Kesempatan saling introspeksi diri dari pasangannya. Makanya tadi hak pertama wanita yang beriddah talak raj'i punya hak tinggal. Yang kedua, an-nafaqah, tetap dikasih uang belanja. Jadi lelaki jangan merasa udah dicerain bini ngapain ngasih uang belanja. Lihat dulu, ini orang, itu perempuan ditalaknya iddah talak raj'i. Tetap selama masa iddah kewajiban suami ngasih uang belanja. Kecuali kalau istrinya nusyuz, durhaka. Kalau seorang istri durhaka nggak berbicara masalah talak, ya suami istri, istrinya durhaka, si suami sih nggak jatuhin cerai. Selama 3 hari misalnya durhaka nggak berubah, suami nggak wajib kasih uang belanja selama 3 hari di mana si istri durhaka sampai dia kembali tobat.
Itu lain bab itu masalahnya. Nah, kalau istrinya tidak durhaka, memang suaminya menjatuhkan talak roja'i, perhatikan dua hal, hak tinggal dan hak diberi nafkah. Nah sekarang kalau talak bain, contohnya apa? Talak yang ketiga, kan udah nggak bisa balik, tapi tetap ada iddahnya. Suami pernah menjatuhkan cerai sekali, jatuhin cerai lagi sekali, udah dua, begitu ketiga, nah udah nggak bisa balik lagi, tapi tetap ada iddah. Maka hak wanita yang beriddah talak bain tadi, hak tinggal, hak nafkah tidak, cuma hak tinggal saja. Wajib nggak suami ngasih nafkah? Enggak. Tapi kalau dia mau ngasih, boleh-boleh aja. Bicara wajib, udah enggak. Kecuali kalau istri yang ditalak bain, artinya seperti talak tiga, udah nggak bisa balik lagi, masih iddah, kondisinya lagi hamil, itu tetap dikasih uang belanja. Karena ada janin di situ. Butuh biaya nggak? Butuh, sampai melahirkan. Nah, udah deh, ada dua jenis wanita tadi. Sekarang yang ketiga, wanita yang ditinggal wafat suami. Apa kewajibannya? Walladzina yutawaffawna minkum, lelaki yang wafat daripada kamu, wa yadharuna azwaja, mereka meninggalkan istrinya, suaminya wafat meninggalkan istri, yatarabbasna, wajib dia menanti, nggak boleh terima lamaran laki-laki lain, arba'ata ashhuri wa asyra, selama 4 bulan 10 hari. Melamar terang-terangan gak boleh. Laki-laki, wah itu ada janda tuh, ditinggal wafat suami, dia bilang terang-terangan, padahal iddahnya belum habis, saya mau melamar kamu, haram, gak boleh. Tapi kalau dengan bahasa sindiran boleh. Nah laki-laki mau pintar kalau bahasa sindiran. Burung dara kalau kodinya udah lepas, boleh nggak burung jantan datang? Itu bahasa kiasan kan? Nah, itu boleh bahasa kiasan. Tapi kalau terang-terangan bilang, iddah habis kau kulamar, nggak boleh terang-terangan begitu. Jadi ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Yang kedua, buat wanita yang ditinggal wafat suami, bukan saja nggak boleh menerima lamaran terang-terangan selama 4 bulan 10 hari, watajibu alaihal ihdad, wajib ihdad. Nah ini bagi sebagian asing istilah ihdad, al-imtina'u aniz zinah wattib, kagak boleh bersolek, nggak boleh memakai wewangian. Ini aturan Al-Quran, aturan agama. Itu kan 4 bulan 10 hari masa berkabung dia, ditinggal wafat suami. Baru seminggu udah ke salon. Mau ngapain? Dilarang. Ya. Tarkul ihdad, apa al-ihdad? Ihdad itu kagak dandan, kagak bersolek, kagak pakai wangian yang memancing laki-laki lain. Yang ketiga, mulazamatul bait,
wanita yang ditinggal wafat suami selama iddah belum habis wajib diam di rumah. Kakinya udah kegatelan aja, baru seminggu. Ustadz, dia sih kagak keluar rumah, cuma pasang status. Ya sama aja di dunia maya. Pasang status, iddah tinggal seminggu, begitu. Maksudnya apa toh? Kode keras. Ya jangan juga di dunia maya pasang status gitu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Segitunya. Ini yang ketetapan ketiga ini, kok ngaku muslimah udah banyak nggak pegang aturan agama. Kan udah sebulan Ustadz, udah cukup lama. Ketetapan Quran 4 bulan Bu, 4 bulan 10 hari. Kita sampaikan pada keluarga, kamu nggak boleh sembarangan keluar. Illa lihajah, kecuali karena ada hajat yang mendesak. Contoh, ini wanita, nggak ada tulang punggung lagi, suaminya udah wafat. Anaknya masih kecil-kecil yatim. Butuh makan. Lah si istri melanjutkan usaha dagang suami. Kan keluar tuh dari rumah kan. Itu darurat. Karena nggak ada lagi yang menafkahi dia. Nanti kalau udah kelar dagang, buka warung, tutup, pulang. Misalnya dagang di pasar, jam 2 udah selesai, pulang. Ini malah pulangnya jam berapa ya? Jam 6. Kenapa? Bete di rumah, sepi katanya, iseng. Nah ini dia nih. Pegang aturan agama. Kalau tidak ada hajat yang mendesak, nggak boleh. Makanya dibahas juga tuh masalah haji. Lah dia udah daftar lama. Pas mau keberangkatan dia sama suaminya meninggal. Iddah dia belum habis. Kalau di mazhab Syafi'i tetap walaupun berangkat haji kagak bisa, iddah belum habis, nggak bisa keluar. Berbeda kalau mazhab lain seperti mazhab Maliki. Ya, khusus untuk haji yang pertama ya ditolerir. Silahkan berangkat. Jadi menyikapi perbedaan ini gimana? Ya, pasti ada hikmah. Nah, kalau buat ini perempuan, kalau nunda lagi, jadi lama lagi. Ya. Boleh jadi dia bertaklid kepada mazhab Maliki yang membolehkan iddah belum habis karena hajinya bukan haji yang kedua ketiga, yang sunnah, haji yang wajib. Ya. Tapi kalau di mazhab Syafi'i nggak bisa. Harus nungguin habis dulu. Itu perkara haji di mazhab Syafi'i. Apalagi jalan-jalan. Fa idza balagna ajalahunna, kalau sudah selesai iddah ditinggal wafat suami udah selesai. Fala junaha alaikum, tidak dosa buat kalian wahai para wali fima fa'alna fi anfusihinna, pada yang dilakukan oleh mereka itu wanita karena iddahnya sudah habis. Tapi apa? Bil ma'ruf. Nah, yang dilakukan itu yang baik-baik. Dia keluar rumah ada hajat kebutuhan. Karena iddahnya sudah habis, menerima pinangan laki-laki lain pun sudah boleh. Hadirin rahimakumullah. Tadi Ustadz menyinggung iddah ditinggal wafat suami 4 bulan 10 hari. Di ayat lain kalau nggak salah surah At-Tolaq, kalau wanita yang mengandung iddahnya sampai melahirkan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Wanita-wanita yang mengandung
batas iddah mereka sampai melahirkan. Entah usia kandungannya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, pokoknya tolok ukurnya sampai melahirkan. Yang jadi pertanyaan, ditinggal wafat suami dalam kondisi hamil. Kira-kira yang jadi patokan 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan? Quran menyatakan ditinggal wafat suami 4 bulan 10 hari. Berarti mutlak kan? Hamil kagak hamil 4 bulan 10 hari. Tapi di surah At-Thalaq, wanita yang hamil masa iddahnya sampai melahirkan. Sekarang ini wanita ditinggal wafat suami dalam keadaan hamil. Mana iddah yang dipakai? Sampai melahirkan atau 4 bulan 10 hari? Sampai melahirkan. Hamil muda baru sebulan. Nunggu 8 bulan lagi. Kelamaan kata Pak Haji. Nah, menyikapi kayak gini kita lihat riwayat. Ada nggak dari hadis menerangkan? Ada riwayat Sayyidina Ali. Di zaman Sayyidina Ali pernah terjadi ada wanita mengandung. Udah bulannya tuh. Dapat musibah. Suaminya wafat. Hari berikutnya melahirkan. Hari berikutnya terima lamaran. Nah, berarti itu jadi patokan. Walaupun ditinggal wafat suami dalam keadaan mengandung, bukan 4 bulan 10 hari, tapi sampai melahirkan. Selisihnya cuma berapa hari? Hari ini suaminya meninggal. Besok kan beranak. Besokannya lagi terima lamaran. Berarti yang jadi patokan 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan? Sampai melahirkan. Kalau hamil muda tetap patokannya sampai melahirkan. Ditinggal wafat suami usia kandungan atau perempuan sebulan. Ya udah. Dia nggak boleh menerima lamaran. Sampai nanti melahirkan baru dia terima lamaran. Ustadz, kalau akad nikahnya dalam kondisi nifas, akad nikah nggak jadi halangan gara-gara nifas. Yang kagak boleh digauli lagi nifas. Ya. Kalau akad nikahnya sah, iddah sudah habis, ya, dia masih nifas, kan habis melahirkan. Udah, akad nikahnya sah, tapi ya puasa dulu deh gitu. Ini namanya fikih rumah tangga. Kelihatannya mah sepele. Tapi kalau terjadi kasus rumah tangga, banyak orang awam tuh nggak paham. Terutama wanita-wanita kayak tadi. Saya udah sering bilang, jangan kata wanita yang nggak ngaji. Yang ngaji saja masih berusaha nawar. Ya, Ustadz, itu udah sebulan Ustadz. Iya, ibu tuh ditinggal wafat suami 4 bulan 10 hari. Iya, soalnya nggak ada yang bantuin panitia korban. Gitu jawabnya. Lah, emang segitunya kekagaan orang? Nah, biasa panitia korban laki-laki. Enggak, di kita juga ada ibu-ibu. Ya udah, ibu yang lagi pegang iddah sementara waktu jangan berkecimpung dulu. Berabe lagi. Udah iddah belum habis, banyak bapak-bapak, janda muda lagi ditinggal wafat suami. Ya jadi fitnah deh. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Saya membahas gini bukan berarti teori talak harus diterapin, bukan. Ya, supaya ngerti kedudukan hukumnya. Ya. Jadi jangan semena-mena para lelaki yang menjatuhkan cerai kepada istri serta-merta langsung main usir aja. Jangan. Atau dihentikan nafkahnya. Jangan.
Kalau wanita itu iddahnya iddah talak raj'i, dia masih punya 2 hak, harus diperhatikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.